wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatun Magfiro dengan NIM 1930811044. Saya dari program studi administrasi bisnis kelas 7A. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai administrasi perkantoran bisnis. Yang pertama, materi yang akan saya bahas mengenai organisasi dan komunikasi. Di dalam melaksanakan peran dan tugas masing-masing individu di dalam organisasi tersebut, akan sangat dibutuhkan proses komunikasi yang dapat mendukung cita-cita organisasi. Dengan demikian, proses komunikasi sendiri sangatlah penting untuk menciptakan pemahaman yang sama di antara anggota organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu istilah organisasi bersumber pada perkataan Latin organization yang berasal dari kata kerja bahasa Latin pula. Komunikasi berasal dari kata Latin communication yang bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini ini maksudnya adalah sama makna. Dari banyak definisi komunikasi organisasi, menurut para ahli, menurut Wayne Page dan Paules, mereka menyatakan bahwa komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan transferan pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Selanjutnya yaitu ada aliran komunikasi, ada 4 aliran, yang pertama ke atas, kedua ke bawah, ketiga horizontal, dan keempat lintas saluran. Proses komunikasi secara ini dibagi menjadi dua, yaitu secara primer dan secara sekunder. Secara primer itu yaitu penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang simbol sebagai media. Sedangkan secara sekunder yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur komunikasi yang terdiri dari komunikator, penyandaian, pesan, media, penerima, penafsiran, umpan balik, dan gangguan. Selanjutnya yaitu ada fungsi komunikasi dalam sebuah organisasi, diantaranya yaitu isi pesan yang disampaikan dikirimkan oleh si pengirim harus bisa menjadi pesan yang objektif, akurat, penting, dan bermakna. Selanjutnya yaitu pengaruh emosional pesan terhadap penerimanya. Pengaruh emosional itu adalah hasil dari pesan yang disampaikan kepada individu atau orang banyak di akhir penerima pesan. Adapun strategi komunikasi organisasi diantaranya yaitu objektif, memelihara inisiatif, konsentrasi. Strategi hendaknya diniatkan untuk dilengkapi penyangga dan dimensi untuk fleksibilitas dan manufaktur. Hambatan organisasi diantaranya yaitu ada hambatan fisik, hambatan psikologis, hambatan sosial, hambatan budaya, linguistik, teknis, meluber informasi, dan literasi digital. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai materi korespondensi, surat, arsip, dan kearsipan kantor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa korespondensi itu ialah surat menyurat, atau dapat diartikan juga sebagai kegiatan surat yang berarti bahwa korespondensi adalah kegiatan komunikasi dengan menggunakan media surat. Selanjutnya yaitu arsip dan kearsipan. International Standard Organization menyatakan bahwa arsip adalah informasi yang disimpan dalam berbagai bentuk, termasuk data dalam komputer. Sedangkan kearsipan itu memegang peran penting di dalam suatu organisasi yang mempunyai kegunaan yaitu sebagai pusat ingatan dan sumber informasi dalam melakukan seluruh kegiatan di ruang lingkup organisasi serta pertanggungjawabannya. Fungsi kearsipan yaitu sebagai alat penyimpan warkat, alat bantu perpustakaan, alat bantu bagi pemimpin untuk mengambil keputusan, alat perekam perjalanan organisasi, dan masih banyak lagi. Adapun jenis arsip yaitu arsip berbasis kertas, arsip lihat dengar, arsip kartografi dan arsitektual, dan arsip elektronik. Berdasarkan fungsinya, maka arsip digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun penyelenggaraan aktivitas di lingkungan perkantoran. Selanjutnya itu ada surat-surat arsip kantor. Surat adalah alat atau sarana komunikasi yang baik dalam bentuk tulisan maupun gambar yang digunakan oleh pihak-pihak terkait, seperti perusahaan, organisasi, maupun pribadi. Selanjutnya yaitu ada fungsi surat sebagai alat dokumentasi, alat pengingat, bukti
historis, rekomendan pelaksanaan pekerjaan, dan duta penulis. Selanjutnya yaitu ada sistem arsip elektronik, yaitu kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian komponen apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan. Adapun komponen sistem arsip elektronik yaitu metode kecepatan pemindahan dokumen, kemampuan penyimpanan dokumen, kemampuan mengindeks dokumen, dan kemampuan mengontrol akses. Selanjutnya yaitu manfaat arsip. Menurut Sugiarto dan Wahyono menyatakan bahwa manfaat penggunaan media elektronik dalam pengelolaan arsip yaitu kecepatan, kemudahan, dan penghematan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai materi pengawasan dan anggaran biaya. Pengertian administrasi perkantoran, yaitu manajemen kantor adalah pengarahan menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan seperti transportasi, manufakturing, pengundangan, dan penjualan. Selanjutnya yaitu ada macam-macam pengawasan, terdiri dari pengawasan dari dalam organisasi, pengawasan dari luar organisasi, pengawasan preventif, dan pengawasan represif. Metode pengawasan terdiri dari beberapa metode, yaitu yang pertama pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan formal, pengawasan informal, dan pengawasan administratif. Tujuan penggunaan anggaran yaitu alat di bidang administrasi. Setiap alatnya tentu harus bergerak dinamis. Anggaran diklasifikasikan sebagai kebutuhan yang utama bagi perusahaan. Jenis-jenis anggaran itu yang pertama sesuai area atau tempatnya, yang kedua sesuai kelenturannya, dan ketiga sesuai jatuh temponya. Selanjutnya yaitu manfaat pengguna anggaran sebagai mengkomunikasikan rencana manajemen keseluruhan bagi di dalam organisasi. Yang kedua, memaksa manajer untuk memikirkan masa depan organisasi. Yang ketiga, proses penganggaran akan meminimalisir aktivitas yang kurang optimal. Dan yang terakhir, mengorganisasi aktivitas perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai pengadilan anggaran. Tujuan dasar penganggaran adalah meningkatkan keuntungan perusahaan dengan meminimalisir pengeluaran. Sebagai besar, organisasi akan mendapat keuntungan yang meningkatkan apabila penganggaran dilakukan cukup tepat, serta teliti dan perbedaan biaya aktual dengan anggaran adalah minimal. Baik, demikian itu saja materi mengenai administrasi perkantoran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.